Pandangan umum Praksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Saralangun terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Saralangun 2024 disampaikan kepada Rapat Paripurna Tingkat 1 Tahap 2 DPRD Kabupaten Saralangun Senin 28 April 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Saralangun, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Saralangun, yang terhormat Saudara unsur Porkimda Kabupaten Saralangun, dalam hal ini hadir di sini Pak Kasih Intel Kejari, terima kasih Pak hadir, dan terus hadir di sini Pak Pabung, terima kasih Pak Pabung. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Saralangun, yang terhormat Saudara para staf ahli Bupati, para asisten Kepala Inspektorat, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Saralangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmat dan serta ridhonya kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di ruangan guna mengikuti rapat paripurna tingkat 1 dan 2 DPRD Kabupaten Saralangun dalam rangka menyampaikan pandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Saralangun 2024. Selawat berseling salam tak henti-hentinya kita haturkan kehadapan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia sekalian alam. Dalam kesempatan yang baik ini pula kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang yang takwa. Amin ya Rabbil Alamin. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPR Kabupaten Saralangun serta hadirin yang kami hormati, mengawali pandangan umum Praksi Golongan Karya hari ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan DPR Kabupaten Saralangun yang telah memberi waktu kepada Praksi Golkar dalam rapat paripurna ini untuk menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Saralangun 2024. Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara Bupati Saralangun serta jajarannya yang telah menyampaikan LKPJ Bupati Saralangun 2024, di mana secara resmi telah disampaikan oleh saudara Bupati Saralangun melalui notule pengantar LKPJ dalam rapat paripurna tingkat 1 dan 1 DPRD Kabupaten Saralangun pada tanggal 8 April 2005 untuk dibahas oleh DPRD Kabupaten Saralangun, dan nantinya hasil pembahasan tersebut akan ditetapkan dalam keputusan DPRD yang pada intinya berupa catatan strategis rekomendasi DPRD untuk dilanjuti oleh kepala daerah guna perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 Ayat 1 mengatur bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan tata cara penyampaian LKPJ diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 sampai dengan Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dasar hukum lainnya yang terkait dengan penyampaian LKPJ adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Saudara Bupati,
ketua, wakil ketua, dan rekan-rekan anggota DPR Kabupaten Rolangun, serta hadiran yang kami hormati. Setelah mencari nota pengantar dan buku LKPJ Bupati Sorolangun tahun 2024 yang disampaikan oleh Saudara Bupati Sorolangun, hasil satu pembahasan bersama secara mendalam antara Pansus 1, Pansus 2, dan Pansus 3 DPRD dengan seluruh OPD, masuk-masukan hasil-hasil inovasi Pansus 1, 2, dan 3 ke daerah lain, serta hasil pembahasan internal fraksi Golkar dalam kurun waktu mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024, maka dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan pandangan umum fraksi Golkar berupa mendapatkan saran, pertanyaan, dan meminta penjelasan terhadap substansi data target data realisasi APBD tahun 2024, faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung kinerja maupun tentang berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan selama tahun 2024 sebagai berikut. 1. Fraksi Golkar memberi apresiasi yang tinggi kepada Saudara Bupati Sorolangun beserta seluruh jajaran OPD terkait atas capaian realisasi target terdapat daerah APBD tahun 2024 sebesar 1.300 triliun lebih atau 99,56% dari target 1,306 triliun terlebih. Capaian realisasi ini meningkat sebesar 38,034 miliar lebih atau meningkat 3,17% dibanding realisasi tahun 2023. 2. Fraksi Golkar mendapat memahami mengenai target dan realisasi pembiayaan tahun 2024, di mana dari target sebesar 112.726 miliar lebih realisasi 100%. 3. Guna menyamankan realisasi dan pemahaman serta menjadi pengetahuan bagi kita semua, kami minta penjelasan dari Kepala BPK SDM Kabupaten Kepala Dinas BKAD A. Tentang pegawai pemerintah dengan janjian kerja P3K, berapa jumlah P3K yang sudah diangkat dan sudah menerima gaji, dan berapa total gaji seluruh per bulan dan per tahun, berapa jumlah P3K yang mengikuti tes tahun 2004, berapa yang lulus dan memenuhi syarat, dan berapa kebutuhan dana untuk gaji mereka per bulan, per tahun, dan kapan SK pengangkatan mereka akan terbitkan, berapa sisa tenaga kontrak daerah yang belum terikut tes P3K. B. Berapa total gaji dan TPP seluruh ASN Kabupaten Selangor per bulan dan per tahun. 4. Fraksi Golkar meminta penjelasan tentang berapa hal. A. Apa upaya dan tindakan yang oleh dilakukan OPD terkait dalam panti rehabilitasi narkoba Sorolangun yang terkesan berbangkalai dari hasil temuan kami di lapangan, terutama tentang sarana dan prasarana pendukung tidak memadai, tidak berfungsi, dan tidak layak. Harapan kami di Fraksi Golkar agar meningkatkan fasilitas tersebut, terutama peningkatan SDM dan yang lain-lain. B. Dalam hal untuk merealisasi program Bupati Sorolangun terkait BPJS gratis, kami Fraksi Golkar menanyakan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sorolangun dalam menyikapi perihal keaktifan kepesertaan BPJS. Dari data yang kami himpun untuk cakupan peserta atau peserta yang sudah mendaftar dari 3.197.309.097 jiwa jumlah penduduk yang sudah mendaftar sebanyak 309.772 309.772 jiwa atau 98,94% sudah tercapai target UHC. Sedangkan untuk keaktifan sesuai ketentuan aktif satu hari harus lebih dari 80% jumlah peserta yang sudah terdaftar aktif. Jadi untuk Kabupaten Sorolangun kita masih kurang 4,78% lagi untuk mencapai target 80% peserta aktif, maka kita membutuhkan 14,97 jiwa dengan estimasi dengan anggaran lebih kurang 5 miliar. C. Apa upaya dan tindakan yang sudah lakukan OPD terkait dalam perbaikan beberapa kerusakan pada Masjid Al-Sultan Sorolangun. D. Bagaimana upaya OPD terkait dalam membantu jaringan internet yang sulit terjangkau di pedesaan guna mendukung akses internet, kegiatan belajar mengajar, dan akses pelayanan kesehatan serta akses informasi UKM. Kami mengharap agar pengelolaan lapangan Laman Mbah Samun diserahkan kepada satu OPD yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu tentang lapangan tersebut. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPR Kabupaten Selangor serta hadirin yang kami hormati. Demikian pandangan umum Fraksi Golkar terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sorolangun 2024 kiranya dapat menjadi bahan
pembahasan lebih lanjut guna menyamankan verifikasi dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan ukuran bagi DPRD sehingga nantinya dapat memberikan masukan berupa catatan strategis atau rekomendasi dalam keputusan DPR diharapkan bermanfaat untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Selangor ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik hidayah dan hidayahnya serta mikrofnya kepada kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Akhirnya segala kekurangan, kehilapan, dan kata-kata, sikap serta perilaku yang kurang berkenan dalam pembahasan LKPJ tahun 2004 kami dimaafkan. Dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.